Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan bab 1, yakni objek IPA dan pengukuran. Kita sudah tahu apa saja objek IPA dan kita sudah tahu juga apa saja alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mendukung kita untuk mengamati apa saja objek IPA yang akan kita pelajari, mulai dari panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat dan intensitas cahaya. Dan tentu usahakan ya bisa menggunakan semua alat ukur tersebut. Ya insya Allah nanti akan ada video mungkin ya terkait penggunaan alat ukur. Namun kita langsung saja menuju bab 2, yakni klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau kita berbicara terkait klasifikasi, klasifikasi itu apa sih? Ya, klasifikasi itu ya misalnya kalau kita ke pasar, ya apa yang kita lihat? Kalau kita ke pasar itu kita udah tahu di mana posisi kita ingin cari sebuah yang ingin kita cari. Misalnya kita mau cari tomat ya, oh di situ posisinya ya. Atau kalau kita sudah sampai ke tempat yang kita mau belanja tersebut, di situ sudah dipisah-pisahkan ya. Ada kelompok cabai, ada kelompok tomat, ada bawang, ada sayurnya ya. Nah itu kira-kira apa fungsinya? Tentu ada fungsinya. Ya inilah yang dinamakan dengan klasifikasi ya, pengelompokan ya. Dibeda-bedakan agar apa? Tujuannya satu, yaitu untuk memudahkan kita ya. Jadi klasifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan ya. Agar apa? Ya, agar kita mudah untuk mengenalinya. Di lingkungan sekitar kita itu terdapat banyak sekali benda yang bersifat alamiah ya. Seperti batu, pasir, logam, dan udara. Benda-benda di sekitar kita selain bersifat alamiah juga bersifat buatan ya. Buatan siapa? Buatan manusia ya. Seperti pensil, baju, bahan makanan ya. Kemudian ada mobil, kaca, sepeda, motor, dan bahkan mobil. Benda-benda hasil buatan manusia itu bahan dasarnya berasal dari alam juga ya. Seperti wajan untuk memasak, ini terbuat dari tembaga yang merupakan bahan alam juga ya. Kemudian pensil terbuat dari bahan karbon ya, yang dalam itu terbuat dari karbon. Kemudian banyak lagi ya contoh-contohnya. Benda-benda tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada juga yang bersifat kompleks ya. Misalnya sebuah mobil bersifat kompleks karena terdiri atas berbagai bahan, antara lain ada besi di situ, ada aluminium di situ, ada karet, ada kaca, kulit sintetis ya, dan beberapa bahan lainnya. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain, yaitu bentuk benda, ukuran benda, warna benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusunan benda. Manusia akan terus berinovasi ya, untuk terus memproduksi berbagai jenis benda dari bahan alam maupun buatan ya, untuk keperluan hidupnya. Jadi ya yang namanya manusia itu tidak mengenal kata puas ya. Selalu ingin ya dapat A, ingin B, dapat B, ingin C. Supaya antum tidak terlalu ya seperti itu ya, maka antum harus ada yang namanya rasa syukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan cukupkan dan bahkan Allah akan tambahkan. Jadi Ustaz ya, itu gambaran ya, awal pembelajaran kita di bab